Apa yang dilakukan Bank Indonesia sebetulnya sudah sangat clear, sudah disampaikan di dalam hampir setiap siaran pers setelah RDG bulanan. Ya, seperti itu ya Mas Gibran. Mhm. Yang dilakukan adalah juga Bank Indonesia telah melakukan normalisasi kebijakan sebetulnya. Mhm. Dengan cara apa? Yaitu dengan menormalisasikan melalui peningkatan GWM. Dan itu Oke. sudah saya diumumkan dari mulai RDG bulanan sebelumnya. Jadi itu sudah menjadi bagian yang bagian daripada normalisasi kebijakan moneter. Demikian Mas Gibran. Mhm. Oke, itu adalah yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan ya melakukan kenaikan GWM secara gradual sebenarnya sampai dengan di September dan juga November nanti untuk kenaikan giro wajib minimumnya. Tapi kalau kita lihat tentunya dengan baseline angka inflasi, kalau mungkin kita berkaca pada negara-negara maju lainnya termasuk Amerika dan Eropa yang sangat tinggi yang membuat tentunya bank sentralnya harus mengerek suku bunga acuannya. Tapi kalau kita berkaca juga pada baseline inflasi di Indonesia, apakah Bank Indonesia melihat untuk tetap juga bisa menaikkan suku bunga acuan secara gradual atau mungkin ya sesuai ekspektasi angka inflasi tetap bisa terkendali? Nah, tentu ini asesmennya terus dilakukan ya, Mas Gibran ya. Di setiap kali RDG bulanan terus akan dilakukan asesmen-asesmen terkait dengan angka inflasi. Seperti itu ya, Mas Gibran. Dan tentu sudah disampaikan juga pula oleh Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur Bank Indonesia bahwa tentu seandainya kalaupun inflasi tentu Bank Indonesia pastinya akan ada respon. Tetapi yang jelas saat ini adalah yang penting adalah normalisasi kebijakan melalui GWM itu adalah sangat penting, yaitu likuiditas kita jaga pastikan di dalam market itu dalam kondisi yang ample dan terkendali. Seperti itu Mas Gibran. Mhm. Oke. Nah, kalau kita lihat tentunya untuk daya tarik terkait dengan aset-aset keuangan di domestik Indonesia di tengah berbagai macam sentimen termasuk di antaranya normalisasi moneter, ketegangan geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia, seperti apa Anda melihatnya di mata investor? Nah, kalau kita bicara daya tarik ya Mas Gibran, ini kita melihatnya harus komprehensif. Yang pertama itu adalah biasanya investor itu melihat indikator fundamental di satu negara. Artinya apa? Itu yang saya sampaikan di awal adalah bahwa kita harus menjaga indikator-indikator makroekonomi itu dalam kondisi yang terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga sangat diperhatikan oleh investor, itu adalah bagaimana mekanisme pasar itu bekerja. Artinya apabila dia akan keluar atau masuk, kebutuhan akan falas dan sebagainya itu harus tersedia dengan sangat baik. Itu juga yang menjadi penting. Nah, yang ketiga baru kita melihat adalah aspek daripada indikator harga. Dan kami melihat spread dari antara ya, aset kita, bond kita dengan kita bandingkan dengan peer country kita masih sangat kompetitif. Jadi saya melihatnya itu pelaku pasar, investor asing masih melihat positif. Terbukti Mas Gibran adalah ketika sentimen risk off di global itu mereda, ya kalau tidak salah dari pertengahan bulan Mei sekitar 20 Mei itu terjadi selama 2 minggu mengalami inflows di pasar SBN kita dan pasar saham asing, pasar saham kita oleh asing. Jadi Mhm. saya melihatnya itu adalah sangat investor asing, pelaku pasar masih melihatnya itu positif terhadap ekonomi kita. Mhm. Demikian Mas Gibran. Ya, pelaku pasar masih melihat view-nya ini masih cukup positif, utamanya mungkin kondisi perekonomian Indonesia secara fundamental. Tapi kalau kita melihat tentunya dengan arus dana asing yang atau capital outflow dari foreign ini yang keluar begitu, ini cukup besar sebenarnya Pak. Utamanya terlihat dari pasar obligasi kita juga yang kepemilikan foreign ini sudah mulai berkurang. Nah, Anda melihat tentunya dengan kondisi seperti ini, dengan market driven dari obligasi kita, utamanya yang yield menengah 10 dan juga 20 tahun begitu yang masih di-driven oleh domestik, seberapa masih berpeluang sebenarnya untuk foreign ini masuk ke pasar obligasi kita melihat juga kondisi makroekonomi? Saya melihat peluangnya masih sangat besar ya, Mhm. Mas Gibran. Karena tadi aspek fundamental kita terjaga dengan baik. Ya. Kedua tadi peranata pasar kita, mekanisme pasar kita pun juga terjaga dengan baik. Kita pastikan semuanya terjaga dengan baik. Ya, once seandainya ini risk off-nya itu akan mereda, saya punya keyakinan bahwa investor asing baik di bond maupun di saham akan masuk kembali ke pasar domestik kita. Dan itu sudah terjadi di
selama 2 minggu terakhir kemarin dari pertengahan Mei. Seperti itu, Mas.